Halo Lur, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Mik di channel Mik Movie. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita film dari film yang dibintangi oleh the one and the only paman saya, yaitu Ma Dong-seok atau biasa dipanggil dengan Don Lee, di mana dalam film ini dia bertugas melawan para geng Yakuza yang berani mengedarkan pil koplo di wilayah kotanya tempat dia bertugas. Dan agar tidak banyak cocot-cocot lagi di awal, monggo ditingali. Berlatar belakang di negara tempat lahirnya K-pop, mari saya perkenalkan Anda dengan salah satu anggota geng Yakuza yang ditugaskan untuk mengedarkan pil koplo ini. Dia adalah Tomo, orang yang ditugaskan ketua geng Yakuza untuk mengedarkan pil-pil koplo tersebut agar bisa mendapatkan banyak cuan. Saat sedang berada di sebuah pelabuhan dan sedang menyekap seorang anggota polisi yang tahu tentang aksinya, Tomo yang sedang mengancam si polisi itu tiba-tiba didatangi oleh rekannya sekaligus partnernya, yaitu Sung Chul, yang merupakan seorang anggota polisi sekaligus orang yang memudahkan dan melancarkan perdagangan pil koplo Tomo, yang mana ketika Sung Chul tahu bahwa Tomo sedang menyekap seorang anggota polisi, Sung Chul langsung menghabisi polisi itu agar untuk kerja sampingannya sebagai pengedar pil koplo tetap rahasia dan tidak diketahui oleh para anggota polisi lain. 저리야. Dan mari kita tinggalkan sejenak urusan Tomo dan Sung Chul, berpindah ke sebuah jalan raya di mana sedang terjadi sebuah keributan yang menyebabkan jalan menjadi macet dan menghalangi mobil the one and the only tinju maut, yaitu Don Lee. Sehingga dengan jabatannya saat ini sedang menjadi polisi, Don Lee langsung melerai keributan itu dengan menggunakan senjata andalannya yang bukan dan tidak lain adalah tinju mautnya. 야, 수학이냐고. Di kantor saat Don Lee sedang berbagi suplemen dengan rekan-rekannya, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah perintah untuk menginvestigasi sebuah kasus orang jatuh dari atas gedung, yang mana setelah dilakukan autopsi diketahui bahwa di dalam badan mayat tadi ditemukan sebuah zat adiktif yang lebih berbahaya dari sabu-sabu dan narkoba pada umumnya. Itu merupakan pil koplo yang terlihat mirip dengan yang dibawa oleh Tomo di awal film tadi. Merasa bahwa dia bisa menyelesaikan kasus ini, Don Lee bersama dengan rekannya bernama Manji pergi ke sebuah klub bernama Klub Jeruk yang pernah dikunjungi oleh wanita tadi untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang si pengedar pil koplo ini. Dengan bantuan salah satu temannya bernama Lakazam, Don Lee dengan mudahnya bisa masuk ke dalam klub yang tak lama kemudian dia menemukan gerak-gerik orang mencurigakan, sehingga saat dia ingin naik dan dihalangi oleh penjaga, jangan salahkan Don Lee jika beliau melepaskan tinju mautnya. 가요. 가. Setelah memastikan bahwa targetnya tadi sudah melakukan transaksi, Don Lee yang mengikutinya sampai ke kamar kecil pun langsung menyaut pil koplo yang dipegang oleh pemuda tadi, sehingga dengan ini Don Lee berhasil mendapatkan barang bukti. Dan agar kejadian ini tidak terulang lagi, Don Lee sekaligus meringkus sang pemilik klub untuk nantinya akan diinterogasi di kantornya. Beralih tempat ke sebuah klub lain, di sana Tomo berserta dengan Sung Chul mendatangi salah satu kliennya yang terlihat berasal dari Tiongkok untuk menawarkan pil koplo miliknya dengan berjanji akan bisa menyediakan 20 kilo pil koplo kalau si mafia ini mau memberikan uang muka terlebih dahulu. Dan di keesokan harinya di kantor, Don Lee bersama dengan rekan-rekannya mulai melakukan interogasi terhadap pemilik klub jeruk untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Namun karena si pemilik tak mau kooperatif, Don Lee lagi-lagi harus terpaksa mengeluarkan tinju mautnya, tapi dengan sedikit tenaga, yang mana itu cukup untuk membuat sang pemilik klub mau bicara dan kooperatif. Setelah mendapatkan informasi dari si pemilik klub, kini Don Lee pergi melanjutkan investigasinya ke sebuah klub lain untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dalang di balik pengedar pil koplo ini, yang ternyata memang mengarah ke seseorang bernama Hiroshi yang saat ini posisinya sudah diketahui oleh rekan-rekan Don Lee. Tak butuh waktu lama karena telah mendapatkan lokasi tempat Hiroshi berada, Kapten Divisi Don Lee yang kita panggil saja dia bawa langsung berangkat ke tempat Hiroshi berada untuk menangkapnya. Namun karena Hiroshi berada di bawah kendali pil koplo dan Homer, Hiroshi yang memang anggota geng Yakuza pun memberikan sebuah perlawanan, sehingga terjadilah adegan yang beradrenalin. Setelah berhasil menangkap Hiroshi dan berhasil mendapatkan barang bukti pil koplo seberat 20 kilo, bahwa yang sedang dalam perjalanan pulang pun tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil hitam, yang mana tujuan mereka adalah untuk mengambil pil koplonya dan tak membiarkan Hiroshi hidup agar bisnis pengedaran pil koplonya tidak terungkap ke publik.
Dan ya, bisa kita ketahui bahwa orang yang menabrak mobil bawah tadi adalah Sung Chul bersama rekan-rekannya yang memang sangat membutuhkan pil koplo itu agar bisa bertransaksi dengan mafia Tiongkok yang sudah memberinya sejumlah uang DP dengan cicilan 24 kali. Setelah mengetahui bahwa kaptennya telah mengalami sebuah kecelakaan, Don Lee langsung bergegas ke rumah sakit untuk menjenguknya, dan tiba-tiba saat itu juga datang orang-orang dari divisi narkotika yang memberinya sebuah foto pistol, di mana dari situ diketahui bahwa pistol yang ada di foto itu adalah milik kapten divisi narkotika yang sudah hilang beberapa hari lalu karena menyelidiki tentang kasus pil koplo ini. Dan untuk bisa memperdalam penyelidikannya, Don Lee mengajak orang divisi narkotika itu untuk berbicara empat mata, sampai pada akhirnya Don Lee mengetahui bahwa dulu geng Yakuza pernah bekerja sama dengan klan Hiu Putih. Namun karena ketua geng Hiu Putih sudah meninggal, kini geng Yakuza memiliki partner lain yang masih menjadi misteri bagi Don Lee. Bahkan orang-orang divisi narkotika yang tak hanya itu saja, dari percakapan ini Don Lee juga mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Sung Chul dari kantor metropolitan yang memang sudah dari awal Don Lee curigai. Dan karena Don Lee memang tak memiliki rasa takut, dia langsung mendatangi kantor tempat Sung Chul dinas untuk bertanya tentang kapten divisi narkotika yang hilang. Namun karena tak mendapatkan jawaban yang tepat, Manji yang datang bersama dengan Don Lee pun langsung mengajak Don Lee untuk pergi agar tidak terjadi keributan yang tidak dibutuhkan. 뭐라도 나오면 연락드릴게요. 네, 수고하세요. 야야야, 명함이 바뀌었어. 잘못 줬어. 아니야, 가지 마. Berpindah ke sebuah tempat penjualan mobil bekas, Don Lee bersama dengan Manji datang untuk menemui orang yang merupakan mantan anggota geng Hiu Putih. Dia adalah Jerry, pemilik tempat jual beli mobil bekas dan sebuah klub malam, di mana karena ada dia, Don Lee dan rekan-rekannya berhasil mendapatkan petunjuk baru bahwa orang yang mengedarkan pil koplo di klub Jerry adalah orang yang bernama Tomo. Beralih ke negara Jepang, bos sekaligus pemimpin geng Yakuza bernama Ichijo yang tahu bahwa Tomo sudah melakukan sebuah kesalahan langsung mengirim salah satu anak buah andalannya bernama Ricky yang ditugaskan untuk membereskan serta menghabisi Tomo berikut kerucu-kerucunya. Di sisi lain, Sung Chul yang sedang COD-an dengan mafia Tiongkok kini sedang bingung karena Tomo tak kunjung datang, dan saat Tomo berhasil dihubungi, dia berkata bahwa bosnya sudah mengirimkan algojo untuknya yang mana jika Tomo tidak sembunyi, maka disitulah akan tamat riwayatnya. Sedangkan di tempat markas Tomo, kini Ricky yang bekerja dengan cepat dan satset langsung mengajar dan menghabisi semua orang di sana tanpa menyisakan satu orang pun yang hidup, supaya tidak ada informasi yang bocor dan diendus oleh mamang-mamang polisi rekan-rekan Don Lee. Sementara itu, Don Lee yang berada di klub malam milik Cherry yang hendak mencari keberadaan Tomo malah harus diajar oleh komplotan geng di sana, sehingga bukan Tomo dan yang Don Lee temukan, melainkan bawahannya yang kita panggil saja dia Paijo. 너가 무사일코가 그래도 그러지 않아? Beralih lagi ke Tomo, dia yang hendak kabur sambil membawa uangnya tiba-tiba sudah dicegat oleh Ricky dan bawahannya, sehingga saat Don Lee akan pergi ke tempat Tomo, dia malah bersisipan dengan mobil Ricky yang membawa Tomo, dan sehingga dengan ini terjadilah adegan beradrenalin antara geng Ricky melawan Don Lee. Dan dikarenakan Don Lee ditabrak oleh mobil, disitulah nasib Tomo berakhir tatkala Ricky berhasil membawa Tomo ke sebuah tempat pinggir laut, yang mana karena Tomo tidak mau mengatakan tempat di mana pil koplonya disembunyikan, maka Ricky yang orangnya gampang emosi pun langsung menghabisi Tomo saat itu juga. Untuk lebih mencari tahu apa yang terjadi, Don Lee kembali menginterogasi Paijo yang kini sedang dia tahan, hingga sampailah Don Lee tahu bahwa ada beberapa pihak yang mengincar pil koplo itu, sehingga untuk bisa meringkus semua pihak itu, Don Lee bergegas untuk mencari pil koplo yang disembunyikan oleh Tomo. Dan sampailah di hari dimana Sung Chul kembali COD dengan mafia Tiongkok, karena Sung Chul belum berhasil mendapatkan pil koplonya dan kedua pihak sudah memang dilanda emosi, maka untuk menyelesaikannya, adu pukullah yang menentukan pihak yang mana yang akan menang. Sementara itu, Don Lee yang mendengar ada kabar pembunuhan langsung meluncur ke TKP dan menemukan bahwa itu adalah bawahan Sung Chul, sehingga berbekal petunjuk ini Don Lee bersama dengan Manji datang ke kantor Sung Chul untuk lebih memastikannya. Tapi bukan sambutan yang Don Lee terima, namun ocehan dari salah satu bawahan Sung Chul, yang mana karena Manji tidak ingin Don Lee melakukan kerusuhan di sana, dia langsung mengajak Don Lee untuk pergi dari kantor Sung Chul.
Karena tak mendapatkan informasi ataupun petunjuk, Don Lee bersama Manji dan Paijo kembali melanjutkan pencariannya yang kini mengarah ke sebuah klub kapal pesiar, yang mana informasi ini dia dapat dari tahanannya yaitu Paijo selaku mantan bawahan Tomo. Sesampainya di tempat klub kapal pesiar, Don Lee berserta rekan-rekannya bertemu dengan beberapa anggota Yakuza yang tanpa banyak omong langsung diajar oleh Don Lee dan rekan-rekannya hingga mereka tak sadarkan diri dan berhasil diamankan. Setelah berhasil mengalahkan semua anggota Yakuza tadi, Don Lee beserta rekan-rekannya mulai mencari keberadaan pil koplo yang disembunyikan oleh Tomo, hingga dengan berbekal kecerdasan dari Don Lee, akhirnya mereka berhasil menemukan dan mengamankan pil koplo yang selama ini ternyata disembunyikan Tomo di bawah sebuah kapal pesiar. Dan untuk bisa menangkap Ricky beserta partner Tomo yang tidak lain adalah Sung Chul, Don Lee dan rekan-rekannya kembali mendatangi Jari dengan berdalih membalaskan dendam ketua gengnya. Don Lee meminta Jari untuk menghubungi Sung Chul dan berkata bahwa Jari telah menemukan pil koplonya, sehingga Sung Chul yang tak mau dijebak begitu saja juga merencanakan sebuah jebakan untuk Jari dengan menghubungi Ricky agar dia yang datang untuk mengambil pil koplo yang dibawa oleh Jari. Ketika sampai di tempat yang sudah ditentukan, Jari masuk dengan membawa tas dan diikuti oleh Don Lee, yang ketika sampai di lantai 3, bukan Sung Chul yang Jari temukan, melainkan Ricky, sehingga Jari yang berteriak pun menarik perhatian Don Lee yang kemudian dibuat tak sadarkan diri oleh anak buah Ricky. Merasa aneh karena Don Lee dan Jari tak kunjung kembali, Manji bersama dengan ketuanya Bowo yang hendak mengeceknya tiba-tiba disergap oleh Sung Chul dan pasukannya, hingga membuat pil koplo yang dibawanya berhasil diambil oleh Sung Chul dan dibawa kabur. Sementara itu, Ricky yang tidak tahu siapa itu Don Lee membawanya ke markasnya, yang mana karena ulahnya sendiri, Ricky dan para anak buahnya terpaksa harus merasakan tinju mematikan dari satu-satunya sang juara tinju dunia yaitu Don Lee, sehingga setelah semua anak buahnya KO, kini giliran Ricky yang harus merasakan tinju Don Lee setelah Ricky tak lagi bisa menggunakan pedang samurainya. Setelah berhasil melumpuhkan semua anggota geng Ricky, Don Lee pun melanjutkan pengejarannya terhadap Sung Chul hingga sampailah dia tiba di kantor Sung Chul, yang mana karena Sung Chul tak bisa lagi diajak bicara baik-baik, maka jangan salahkan Don Lee jika dia terpaksa menggunakan jurus tinju mautnya. Tamat. Ending yang cukup membogemkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah kalian mencari uang dengan cara yang tidak baik, karena sekali yang tidak baik pasti akan merugikan diri sendiri. Saya Mik mewakili diri saya sendiri mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir, dan see you next video. Thank you.